Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penghobi aquascape selain Indonesia di seluruh Indonesia. Nah, kali ini tadi kita sudah ditemani oleh Pak RT untuk hunting di berbagai macam sumber-sumber yang kita kenal kalau udah di sini tuh kayu wahong ya. Tapi kalau misalkan untuk di luarnya itu adalah santigi pasir katanya. Tadi kita sudah tahu habitatnya, kemudian kita juga tadi hunting di habitat dari keong tanduk atau disebut dengan di sini itu adalah ogong katanya. Nah, kali ini kita berkunjung ke Bapak Solihin. Kemudian Bapak Solihin ini adalah pengrajin bonsai dari kayu wahong tersebut. Nah, ini Pak Solihin, ini namanya Pak Solihin. Pak Solihin, kumaha damang tuh? Alhamdulillah. Nepanggen. Pak, ini kita dari Cianjur. Kita dari Cianjur, kita dari Aquascape Senaru Indonesia. Kita sangat tertarik dengan kayu wahong ini, Pak. Kayu wahong ini rata-rata di para penghobi aquascape itu biasanya dijadikan karya seni, Pak. Karya seni. Mungkin kalau di sini sih itu kayu hanya dibikin, kadang ya saya tanya ya, dibakar katanya Pak ya, dibikin suluh katanya ya. Tapi kalau misalkan untuk di teman-teman khususnya di Indonesia itu dijadikan karya seni gitu ya Pak ya. Nah, Bapak di sini udah saya lihat ini tadi ya, saya lihat itu karya-karya bonsainya itu ada yang dikawinin ya Pak ya, ada yang di pernis juga, ada yang di banyak, itu sangat bagus sekali Pak. Saya mau tanya-tanya nih Pak ya, untuk dari kayu wahong itu ya Pak ya. Pak, ini udah berapa lama Pak ini tuh Pak? Kalau melihat kurun waktu sekitar 6 bulan lah. 6 bulan Pak ya. Pelaksanaan dari mulai awalnya mulai boomingnya bunga. Kami tidak mengejar bunga tapi mengejar bonsai. Kalau bunga kan setelahnya tiba tua, habis nilai kenangnya hilang. Terpaksa kami alihkan ke bonsai. Sebab semakin tua semakin rindang, semakin indah. Itu mungkin fenomena yang perlu kami kaji dan perhatikan. Bahkan nilai-nilai estetikanya sangat tinggi, mencintai alam dan lingkungannya sebagaimana untuk keindahan kita. Betul. Jadi sebetulnya tidak merusak ya Pak, hanya istilahnya memindahkan dari dari habitatnya, tidak dibuang atau tidak dirusak, tapi diambil malah dijadikan karya seni Pak ya. Pak, gini Pak, coba kasih tips Pak, kayu wahong, apa bedanya dengan kayu santigi karang Pak? Itu kan ada dua Pak ya? Kalau kayu wahong ya jelas yang ada di wilayah pesisiran dan bisa dikawinkan dengan sancang, dengan kawin tunas, sambung tunas. Tapi kalau santigi itu tidak hanya berada di lokasi kawasan pantai, tapi bisa saja di hutan. Bisa di hutan ya, juga. Bisa tapi kalau di pantai itu di karang Pak ya? Bisa di pasir. Cuma yang jadikan keindahan untuk motif daripada santigi yang ada di hutan itu lebih indah daripada yang ada di pantai. Kalau yang di pantai setelah tanam langsung berdiri. Tapi yang di hutan setelah tanam ada yang penghuni otomatis ditebang. Akhirnya kan berbentuk. Kadang-kadang petani lagi cangkul, kadang-kadang pakai toker, pakai itu. Akhirnya berbentuk seperti hal itu. Seperti yang itu ya. Kan bentuknya itu bentuk alam. Bentuk alam. Nah, kalau wahong dilihat daripada segi bentuk bodinya, gimana ketertarikan dengan keindahan hingga disatukan dengan adanya sambung pucuk, gimana teknisnya untuk cara pembenahan ranting daun, nah itu. Jadi mungkin dari segi pertumbuhan itu lama ya Pak ya, kalau wahong sama santigi itu ya? Wahong, santigi pertumbuhannya memang lama, dasarnya apalagi kita misalkan mau cari yang seleranya ya maksimal. Apalagi kalau kita misalkan wahong ya amat lama, dasarnya kita memerlukan waktu sekitar 20-30 tahun. Itu untuk berapa besar itu Pak? Ya diameter sekitar 50 cm. Iya, 50 cm. Kan kalau kita buat sekarang itu tanam wahong
sekali tanam itu sancang, Aha. ya rumit 20 tahun. Setelah kita 20 tahun dia meninggal dunia. Apa yang kita lihat ya logikanya. Kita ya dimediasi dengan adanya di bawah itu wahong, di atasnya itu adalah sancang, sambung pucuk. Supaya cepat keindahannya, dampak kita bisa nikmati secara bersama. Nah, saya lihat tadi ada sambung itu ya, Pak. Sambung pucuk. Itu sambung pucuk, coba kasih tips buat teman-teman di Indonesia. Kok bisa sih, Pak, itu disambung dari wahong sama apa tadi, Sancang. kacang ya? Itu pertamanya bagaimana dan biasa prosesnya itu berapa lama sih, Pak, biar nempel gitu, Pak? Prosesnya kurang lebih lah 1 bulan. Satu bulan ya? Satu kita lihat dulu awal sebagai bahan, Yes. wahongnya mulai berkembang dan bertunas. Jangan kali-kali coba misalkan kita sambung pucuk sebelum kita bertunas. Dasarnya kan perlu kita penanaman dulu, udah keluar pucuknya, baru kita sambungkan dengan sancang. Dan banyak hal teknis cara menyambungkan. Dasarnya gini, satu wahong dengan sancang, gennya sama. Terus odoknya sama, terus kambiumnya sama. Jangan kita bedakan antara kambium. Mungkin bisa tumbuh, bisa jadi tapi tidak tumbuh. Sebab ada hal yang berbeda. Tapi kalau wahong dengan sancang, ya insya Allah setelah kami buktikan memang betul. Berarti satu gen yang sama, satu odok yang sama, satu akar yang sama, satu teknis sama. Bahkan teknis simbiosis dengan adanya fotosintesisnya sama. Bisa di laut. Bahkan Santigi bisa dikawinkan dengan putri salju dengan Putri salju. berikut anting putri. Ya, kelebihannya putri salju mempunyai warna jenis putih di bagian atas. Terus mengenai teknis perkawinan, satu diantaranya harus diambil tunas yang lebih sempurna. Ya, jangan kita si tunasnya sakit ataupun misalkan murung kurang sempurna. Terus teknis penempelan kita diawali dilihat daripada jenis di mana tempat penempelan. Siapa tahu yang mau ditempelkan tempat penempelan itu udah mau mati, ya otomatis kan gugur. Jadi harus tepat ya cara nempelnya itu di mana gitu ya. Terus dilihat daripada kalau memang keluarnya betang putih seperti air susu, nah di mana yang terbanyak di sana tempelkan. Kedua, untuk pemotongan jangan kita misalkan robek-robek. Ya otomatis bagian kambium tidak suka dengan adanya robek gitunya. Nantinya akan terjadi salah satu kesalahan fatal dan tidak kita lama menunggu malah nggak jadi. Terus teknis pembalutan, nah di sana teknis pembalutan dari bawah ke atas. Maksudnya kalau dari atas ke bawah ini kan udah mentok. Kalau dari atas ke bawah, nah kemungkinan gini. Tapi kalau dari bawah ke atas ya pasti terpres ya sempurna. Terus pisau harus steril. Harus steril. Jadi jelas kita itu dijadikan gambaran bahwa bukan hanyalah kita hidup di dunia itu berarti perlu kita steril. Kita diambil bayangan seperti itu bisa tumbuh dengan adanya kesterilan. Berarti kita juga sama harus disteril. Itu saya pernah dengar, Pak. Ada cara penyambungannya itu pakai bawang merah. Boleh. Itu Boleh. gimana caranya? Maksudnya gini, pakai bawang merah supaya lebih steril, jangan adanya salah satu pembusukan di bagian. Tapi bawang merah kemungkinan tidak berfungsi. Kalau teknis kita pemotongan salah, motongnya salah, itu tidak berfungsi. Sama aja kalau motongnya salah mah ya, Pak ya. Pembunuhan. Benar. Ya, ada teknis potongnya harus akurat. Terus teknis cara penyambungan dan pembalutan udah seperti itu. Kita tinggal dibungkus, maksudnya dibungkus dengan itu tuh plastik. Maksudnya ada salah satu bagian uapan masuk ke dalam, bisa dijadikan salah satu asumsi karbon dioksida. Cuma yang ini dasarnya putih, bisa saja bisa hijau, bisa putih. Dasarnya kan ada oksigen, karbon dioksida dan fotosintesis, dan ada hasil daripada jenis makanan dari bawah hingga dijadikan salah satu zat hijau daun, yaitu klorofil. Makanya kami simpan di wilayah-wilayah yang jauh dari sinar matahari supaya tidak ada pembentukan klorofil hingga menjadi putih.
Jadi harus agak lembab Pak ya. Ya, disimpan di tempat lembab. Detail juga ya Pak Ya, itu ya. detail. Ya, Nah itu harus paham prosesnya cara- Pak berapa lama sih Pak biar tumbuh kayak gitu tuh? biar tumbuh seperti itu. Minimal dia tumbuh nempel dan daun gitu Pak. Nempel dan daun itu bisa tunas lah, minimal. ya 1 bulan, 1 maksimalnya bulan, 2 bulan. Tapi kita harus adaptasi. Oh tetap Kita misalkan adaptasi ada ya. udah jadi, Ah, dibuka, iya. udah simpan dulu di sini. Kalau kita misalkan lihat nantinya ataupun besoknya udah layu, kita tutup kembali. Tutup kembali. Kalau memang itu udah murni, buka kembali hingga udah itu masih disimpan di tempat lembab. Kan belum adaptasi di tempat yang panas ya. Nah setelah itu baru kita geser-geser ke tempat-tempat yang panas. Setelah udah adaptasi dengan tempat yang panas, baru itu berarti oke. Kita menunggu nilai-nilai yang lebih sempurna. Berarti Pak tidak ada apa namanya pupuk gitu khusus gitu Pak. Kalau untuk bikin wahong kayak gini untuk bonsai. Penyambungan atau misalkan untuk dibikin wahong untuk jadi bonsai itu ada Kalau pupuk khusus nggak? Kalau dipupuk penyambungan, saya tadi pikirkan yang namanya pupuk belum tentu jadikan steril, ya. Sedangkan terpegang bagian sambung pucuknya pun udah mati, apalagi dikasih pupuk, terkecuali yaitu dengan bawang putih. Maksudnya disterilkan supaya jangan terjadi pembusukan bagian batang itu, ya. Berarti intinya itu semua harus steril aja Ya Pak, steril, Steril, semuanya. ya. Baik plastiknya harus steril, jangan kali-kali misalkan bekas kerupuk langsung dimasukkan ya tunggu. Jangan kita tiup. Nah, itu kan tidak membutuhkan karbon dioksida tapi oksigen yang mau masuknya. Wah, kalau kita tiup ya otomatis kita belum gosok gigi, apakah ada bakteri di sana, ya itu tidak membutuhkan seperti itu. Apalagi diikat dengan bagian dalamnya dengan menggunakan tembaga. Akhirnya kan mati, sebab ada salah satu jenis bau-bau yang tidak diharapkan oleh tumbuhan untuk sambung pucuk itu. Padahal saya lihat nggak ada tembaga gitu, Ya, nggak ada tembaga. Cuma gitu. ada bagian lilitan itu amonium. Amonium kan nggak bau. Kalau tembaga itu ada bau. Jadi kayak pelajaran biologi ya. Emang antara biologi itu akan menunjukkan sebuah keindahan bagi kita di mana setelah kita mendapatkan kesempurnaan dalam penanaman. Kan indah. Kepuasan Pak ya. Iya. Karena Tapi hobi. itu proses. Benar. Perlu proses. Proses itu perubahan dari kalau kita perubahan tingkah laku dari tidak mampu hingga menjadi mampu. Kalau proses seperti itu perubahan dari awal hingga menjadikan keindahan bagi kita. Nah itu. Benar. Proses ya. Filosofinya Bapak udah mendalami banget. Ya teman-teman, Pak Solihin ini sangat-sangat berpengalaman untuk di bidang bonsai teman-teman. Jadi kita kesini sangat-sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat ya di sini itu ya Ibu ya kita dapat. Pak terakhir nih Pak ya. Pak ini bonsai ini tuh sebenarnya ini hanya sebatas hobi Pak, meluangkan waktu atau memang ini dijual Pak? Kalau dijual berbicaranya mungkin itu terlalu jauh. Tapi prinsip harus ada. Betul. Ya. Satu hobi artinya berarti kita terpajang. Jangan kita dijadikan pembuangan. Satu jadi uang, kedua jadi kehidupan, jangan kita dibuangkan. Berarti dibuangkan mubazir. Berarti nilai hobinya ada, ekonomisnya ada. Kita jangan berbicara dulu ekonomis, kita berbicara dengan hobi. Sebab kepuasan batin tidak akan terukur dengan adanya ekonomis. Oke, seperti ini. Ini bisa ada yang beli misalkan 2 juta. Secara ekonomis tinggi. Betul. Apalagi moneter hari ini. Tapi secara kepuasan batin kenapa tertinggal bonsai saya? Apa yang akan terjadi di batin? Apakah bisa terganti dengan uang yang 20 juta, 2 juta? Nah, itu. Karya itu Ya, tidak itu bisa karya, tidak selalu bisa dinilai Iya, dengan itu uang bisa. ya Pak ya. Tapi tidak Sebuah menutup karya kemungkinan ini. kalau memang ada yang minat mah dijual aja kali Pak ya. Kalau ada yang minat ya boleh-boleh saja, cuma kemungkinan ada salah satu niatnya untuk dijadikan bahan ibadah. Mudah-mudahan kami menjualnya itu dengan adanya keikhlasan, percuma kalau tidak ikhlas walaupun nilainya. Apalagi misalkan menjual belikan salah satu keindahan itu sebenarnya agak kurang istimewa di pribadi. Tapi kalau hasil daripada keindahan boleh kita jual. Benar. Ya.
Benar. Setuju Seperti saya itu, saya, Pak. Bu jual ini, jual gamelan, kan nggak logika. Tapi dijual hasil daripada pementasan kan oke, itu berarti hasil daripada Jadi karya. nih, Ya. pelajaran juga buat teman-teman ya, menjual karya seni itu satu kepuasan. Iya, Benar ya, Pak ya. Kalau Kepuasan. menjual milik Allah itu tidak boleh. Iya, boleh. Gitu. Jangan. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada yang berminat ya Pak. Iya, Jadi iya, iya. rencana berarti saya boleh untuk mencantumkan nomor Bapak di deskripsi nanti Iya, Pak ya. boleh, Siapa boleh. tahu ya ada Iya. orang yang Amin, mungkin amin. ada di luar negeri atau misalkan di luar pulau nanti pengen berkonsultasi, nanti saya tempelkan di deskripsi. Izin dulu nggak apa-apa kali ya Pak? Boleh, Kalian ya? boleh. Selama hal itu menjadikan peluang dan ilmu pengetahuan bagi rekan-rekan semuanya sebagai pecinta bonsai ataupun pencinta budaya, boleh kami terima. Itu menjadikan salah satu syarat yang diterima awalnya silaturahmi, mendapatkan ilmu, kebahagiaan, rezeki, panjang umur. Jadi bermanfaat Pak Iya, ilmunya ya Pak ya. Amin. Benar, benar. Insya Allah saya melayani apa yang Bapak kehendaki. Siap. Pak Solin mungkin gitu aja. Kita kayaknya mau langsung pamit sekarang. Ini terima kasih sekali Pak ya. Ilmunya sangat bermanfaat, teman-teman semua pamit semua. Jadi insya Allah nanti kita next kita akan kesini lagi. insya Allah kita bersilaturahmi lagi ke sini. Amin, amin. Mudah-mudahan. Pak Solin terima kasih sekali. Terima kasih kembali. Hatur nuhun pisan. Ayo.